sahabat milih, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Sari Sogara di tayangan podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat di Wicara. Kali ini tentu saja kita masih akan membahas seputar kepemiluan atau hal-hal yang dilakukan KPU pasca pemilu atau pemilihan dilakukan. Nah, kali ini kita masih bersama dengan narasumber yang sebelumnya, kalau sahabat pemilih menonton tayangan podcast sebelumnya, beliau ini yang hadir sebagai narasumber. Dan kali ini beliau masih hadir untuk memberikan informasi seputar tayangan kita sebelumnya. Ayo sahabat milih, kira-kira terkait apa? Mari kita sambut bersama narasumber kita, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Agustinus Emil Rahmat. Selamat datang kembali, Bapak. Selamat, hai Ibu Sari, hai sahabat pemilih. Ya, selamat bertemu kembali ya. Iya, betul sekali. Kita langsung saja Oke. ke poin inti dari kenapa ini Pak Gusti ada lagi di tayangan podcast kali ini. Betul. Iya, betul. Ya, terima kasih Ibu Sari dan sahabat pemilih. Kalau tadi ditanya kenapa saya harus ada kembali, ya tentu kehadiran kita di podcast kali ini untuk memberikan sejumlah informasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu pada tanggal 2 Juli ya, kita sudah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi terbuka ya, terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Manggarai Barat, dan hasil-hasilnya akan saya sampaikan dalam podcast ini, mulai dari apa yang kami kerjakan, hasilnya, lalu bagaimana ke depan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang kami kerjakan. Begitu Ibu Sari. Oke, ya. siap. Secara garis besarnya demikian. Ini sahabat milih mungkin ada yang mau tanya-tanya Ya. yang harus ada di tayangan podcast kali ini. Ya, betul. Ibu Sari, sahabat pemilih tentu bertanya-tanya juga, kenapa kali ini muncul kembali? Ya, tentu bahwa saat ini memang KPU Kabupaten Kota sedang melaksanakan tahapan ya, non tahapan ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ini kegiatan KPU Kabupaten Kota dalam rangka pemutakhiran data pemilih, dan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya ya, sekali dalam 3 bulan. Dan tentu di pembicaraan sebelumnya sudah saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, dan kali ini ya tentu kita bicara juga hal yang sama. Cuma pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hasil pelaksanaan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kita di triwulan 2 kemarin. Yang kita laksanakan rapat pleno terbukanya itu pada tanggal 2 Juli. Lalu kemudian saya mengikuti secara luring pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi untuk semester pertama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Jadi informasi yang nanti akan saya sampaikan itu hasil dari pelaksanaan triwulan 2 ini, juga yang akan kita kerjakan pada triwulan 3 ini. Triwulan 3 itu ya. Triwulan 3 itu nanti ini bulan Juli, ya, Agustus sampai September. Yang sedianya nanti rapat pleno terbukanya akan kita laksanakan di bulan Oktober awal. Begitu Ibu Sari. Siap Pak. Jadi secara garis besarnya kita akan fokus ke data yang sudah kita plenokan di tanggal 2 Juli kemarin. Kalau begitu, sebelum kita lebih dalam ke data PDPB ini itu apa saja di dalamnya? Ada data apa saja? Ya, data PDPB ini adalah berisi sejumlah informasi mengenai data pemilih, dan yang kita bacakan pada saat rapat pleno itu hanya rekapitulasinya. Rekapitulasinya itu pertama itu pemilih baru ya. Pemilih baru, lalu kemudian pemilih tidak memenuhi syarat, dan ada perbaikan data pemilih. Jadi itu yang kita rekap dan yang kita plenokan, dan itulah isi dari PDPB ini ya. Data PDPB ya, itu ya sehingga Pak, hasilnya itu nanti berisi jumlah ya pemilih
pemilih berkelanjutan ini kita ini jumlahnya berapa. Jadi direkap dari hasil kerja kita itu Kerja, terkait pemilih TMS, ya pemilih baru dan perbaikan data Perbaikan pemilih. data pemilih, baik. Ya. Kalau kita ke datanya ini Pak, Ya. dari triwulan 1 ke triwulan 2, ada peningkatan kah? Ya, peningkatannya sangat signifikan, Oke. Ibu Sari. Dari DP pemutakhiran data pemilih di triwulan Triwulan 1 kemarin itu 199 ya. Sekian ya. Ya, oke. Saya lupa persis angkanya, tetapi saat ini di pleno kita kemarin itu Triwulan total ya triwulan 2 itu totalnya 206.584. Meningkat sekali Meningkatnya ya Pak. signifikan sekali karena ada pemilih potensial sebanyak 6.500-an ya. Pemilih potensial Ya. ini yang Ya. pemilih baru itu tadi. Pemilih baru ya, Yang baru usianya berumur 17 tahun. 17 tahun. Ya. Oh, oke. Per 30 Juni kemarin. 30 Juni kemarin, Jadi ya. totalnya ada 6.571. Wow. Ya. Berarti pemilih baru ini kita dapat data, maksudnya mereka itu sudah masuk sebagai pemilih baru itu dari mana Pak? Oh ya, menarik. Untuk pemilih baru secara sistem baik di kementerian yang melaksanakan urusan kependudukan maupun di KPU itu sendiri sistem ini sudah bekerja dengan baik sehingga data potensial ini disampaikan oleh Kemendagri ke KPU kemudian diturunkan ke kita sesuai secara dengan wilayah berjenjang kerja. berarti. Ya, secara Oke. berjenjang begitu. Jadi secara sistem untuk pemilih baru ini sudah sangat mendukung Oke. sehingga ketika sudah berumur 17 tahun dalam sinkronisasi atau pasca data DP4 ini disampaikan itu langsung dimutakhirkan bahwa pemilih barunya yang sudah umur 17 tahun di periode 30 Juni kemarin itu sudah dimasukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan ini. Berarti pemilih baru ini yang diturunkan dari Kemendagri untuk 1 tahun ini kah hitungannya? Jadi nanti Iya. pada saat triwulan 3 nanti ada lagi. Iya, Baru jadi lagi. ya, jadi per periode dan untuk triwulan berikutnya nanti akan ada lagi. Akan ada ya, lagi. Ya, oke. gitu. Lalu tadi ada sebutan perbaikan data pemilih Pak. Ya. Perbaikan data pemilih itu yang seperti apa? Perbaikan data pemilih ini ketika dalam elemen data pemilih itu ada yang diubah atau sudah mengalami perubahan. Oke. Ya. Dan ketika kita dapatkan data ini, kita langsung melakukan pengecekan di kerjasama dengan Dukcapil ya, Dukcapil, ya, melalui SIAK ya, atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, kita memastikan misalnya data ini flag ya, data flag atau data yang kemudian satu nick dimiliki oleh 2 orang atau 2 nama, jadi nicknya sama, jadi kita cari di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan itu yang benarnya mana ini, dan itulah kemarin yang kita kerjakan. Kalau perbaikan data pemilih itu totalnya itu ada 7.044 perbaikan data pemilih. Jadi ini direkap dari seluruh kecamatannya. Sedangkan yang pemilih baru tadi itu dari pemilih potensialnya itu ada 6.571, sedangkan pemilih baru dari data pindah masuk, artinya pemilih yang dari luar wilayah Kabupaten Manggarai Barat masuk ke wilayah Manggarai Barat. Jadi kita data atau input dia sebagai pemilih baru. Itu totalnya itu pemilih pindah masuk itu ada 2.714. Ya. Untuk periode triwulan 2. Ya, untuk triwulan 2. Jadi itu pemilih yang pindah masuk. Pindah masuk, ya. Gitu. Sedangkan yang pemilih TMS, ya, pemilih TMS itu dari pemilih meninggal dan pemilih yang pindah keluar. Oke. Pemilih meninggal ini yang memang sudah meninggal dunia dan punya dokumen otentik seperti akta kematian. Ya. Sedangkan yang lain kita peroleh dari pemilih yang pindah keluar. Pindah keluar itu dari Manggarai Barat pindah ke wilayah, keluar dari wilayah Manggarai Barat. Keluar dari wilayah Manggarai Barat. Jadi kita garukan sebagai pemilih tidak memenuhi syarat. Oke. Dan totalnya itu ada pemilih keluar itu ada 2049, sedangkan pemilih meninggal itu ada 114. Jadi ya
secara total kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat itu ada 2.363. Oke. Ya. Kita ke pembahasan Iya. bahwa yang meninggal ini tuh sering sekali menjadi permasalahan. Betul. Bahwa mereka sudah meninggal nih, tapi kenapa masih ada? Nah, berkaitan dengan data yang per triwulan 2 yang sudah kita lakukan, Iya. itu berdasarkan akta kematian yang memang kita dapatkan. Lalu bagaimana yang misalnya, iya, mereka Memiliki, belum memiliki akta kematian Iya. itu dan masih terdata di data Iya. kita. Terima kasih Bu Sari. Saya belum masuk ke situ ya. Memang kemarin di awal pengerjaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, pasca sinkronisasi oleh KPU, kita diturunkan data DP4. Namun yang diturunkan itu hanya data-data yang bermasalah atau data-data yang perlu kita telusuri, perlu kita lakukan pencermatan kembali, pengecekan kembali. Totalnya itu ada 24.589 Manggarai Barat. khusus di Manggarai Barat. Itu ada data meninggal di situ. Data meninggal ini ada 3 versi. Meninggal versi pemerintah dalam hal ini yang menyelenggarakan urusan kependudukan. Lalu ada data meninggal hasil sensus BPS, Badan Pusat Statistik. Ada juga data meninggal hasil sensus BPJS. Begitu, jadi kategorinya begitu. Jadi lalu ada data flag itu. Data flag itu artinya data yang nick-nya bermasalah atau satu nick dimiliki oleh 2 orang atau misalnya ada kesalahan atau ada flag di tanggal lahir dan sebagainya di elemen data. Itu totalnya itu 7.079. Itu data yang harus kita perbaiki. Ya. Lalu khusus untuk pemilih meninggal tadi disampaikan, kami sudah melakukan beberapa upaya koordinasi, terutama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan di sini. Nah, dari data yang diturunkan ke kita, nah ini yang menjadi pekerjaan kita juga nanti di triwulan 3 ini. Masih ada 59 orang ya yang dikategorikan meninggal berdasarkan data sensus BPS dan BPJS. Itu yang belum memiliki akta kematian. Jadi dapat saya jelaskan Ibu Sari dan sahabat pemilih, kenapa akta kematian ini perlu? Karena kalaupun pada kesempatan ini 59 orang ini kita coret dari DPT, tapi di kemudian hari ketika ada sinkronisasi atau ketika ada kegiatan pemutakhiran lagi atau DP4 lagi, 59 ini masih muncul loh. Kenapa? Karena dari data di kependudukan itu yang bersangkutan itu masih aktif. Nah, yang kita harapkan, kenapa kita berupaya supaya warga atau pemilih itu secara proaktif melaporkan ke dinas terkait untuk pemilih yang sudah meninggal. Itu supaya akta kematiannya diterbitkan dan datanya sudah dinonaktifkan, sehingga nanti ketika DP4 pada saat nanti pemilu atau pemutakhiran berkelanjutan, nama yang bersangkutan tidak muncul lagi. Nah, makanya 59 orang ini belum kita TMS kan, karena kita harus mendapatkan dokumen otentik atau setidaknya di dinas kependudukan itu data yang bersangkutan sudah harus nonaktif. Makanya kita berharap di triwulan 3 ini hal-hal inilah yang nanti akan kita kerjakan supaya ini bisa maksimal hasilnya gitu. Ya. Bukan data yang diturunkan oleh Kemendagri ini terkait yang meninggal itu ada 3 sumber, BPS, BPJS dan Dukcapil. Iya, Dukcapil. Tapi yang kita gunakan Dukcapil. Bukan yang kita gunakan, semuanya kita gunakan. Tetapi yang masih kita melakukan penelusuran itu data sensus BPS dan BPJS yang belum memiliki akta kematian. Tapi kita tidak hapus semerta-merta, kita tidak mencoret datanya dari data kita kan, Pak? Belum kita coret. Nah, 59 ini yang tadi saya sampaikan itu belum kita coret karena belum memiliki akta kematian. Ya. Sayang kan kalau kemudian hari ini kita coret,
triwulan berikut kita coret orang yang sama. Karena apa? Karena dia akan muncul. Iya, muncul lagi. Oke. Kan gitu. Kalau data Dukcapil sudah otomatis Sudah kita otomatis hapus. kita hapus ya. Oke, berarti walaupun memang data ini valid, Iya. tapi untuk KPU sendiri kita tetap memerlukan dokumen otentik tadi, Iya. yaitu akta kematian Akta itu kematian, tadi. ya. Dan pengurusan akta kematian ini mungkin bisa kita perjelas kembali ke sahabat pemilih bahwa kan ada yang dari kampung jauh, Iya. harus ke kabupaten untuk ke Dukcapil itu memakan waktu dan biaya. Ya. Ibu Sari dan sahabat pemilih, memang hal ini menjadi pembicaraan kita ya di setiap tahapan kegiatan data pemilih, karena selalu ada penyampaian sudah meninggal kok tapi datanya masih ada ya. Itu kan yang saya bilang, ketika perlu mengurus akta kematian memang hal ini agak sulit untuk kita capai. Betul. Nah, kemudian untuk menjangkau hal-hal yang sulit tadi itu ya memang dia butuh pengorbanan juga. Tetapi kita berharap dinas yang menyelenggarakan urusan ini semuanya punya banyak metode dalam penyampaian Pak Kadis maupun Pak Sekretaris Dinas Dukcapil. Mereka ada kiat gitu di sana untuk memudahkan itu sebetulnya melalui format atau link. Kalau saya tidak salah ingat namanya itu Siamat. Iya, Siamat. Siamat. Hanya ini tidak digunakan secara maksimal oleh pemerintah desa untuk bisa menjemput data-data itu. Karena memang sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Iya, betul. Tidak sesederhana ini prosesnya itu. Kita melaporkan bahwa si A sudah meninggal. Tapi ada memang kegiatan administrasi yang harus kita penuhi gitu. Mulai dari pengisian format, lalu penandatangan dan lain sebagainya. Memang ini yang cukup menyulitkan. Tapi bagi saya hal ini penting untuk menjaga akurasi dan kualitas data kita. Baik data kependudukan yang nanti akan berdampak pada kualitas data pemilih kita ya, karena sumber data yang kita pakai adalah data dari dinas yang menyelenggarakan dengan dokumen otentiknya. Iya, gitu. Betul. Karena pada akhirnya ya pertanggungjawaban itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada sahabat pemilih. Betul, iya. Oke, terkait tadi ada metode. Iya. Metode Dukcapil mungkin ya seling-link itu segala macam kepada pemerintah sampai ke pemerintah desa. Metode KPU sendiri sampai dengan saat ini kita sudah mau masuk ke triwulan 3. Ya, betul. Sebenarnya begini, sesuai dengan amanat PKPU 1 tahun 2025 di pasal 14, KPU dalam menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini melakukan 4 kegiatan. Pertama, pengolahan data. Lalu yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, pemutakhiran. Dan yang keempat itu rekapitulasi. Jadi ini saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan PDPB ini. Dan pengolahan data kita sudah lakukan. Koordinasi sedang kita lakukan dan terus dilakukan. Ya. Barusan saja tadi kami baru pulang dari Bawaslu loh. Koordinasi terkait PDPB juga di triwulan 3 ini gitu. Jadi lalu kemudian pemutakhiran dan terakhir nanti di awal Oktober itu kita rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB itu di triwulan 3. Jadi ini yang kita kerjakan dan metode yang kita pakai dalam pelaksanaan ini melakukan dengan cara pencermatan baik aplikasi, ada sistem informasi data pemilih juga atas dukungan dari dan kerjasama dengan Dukcapil itu melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Saya sebut saja contoh misalnya ketika ada data meninggal misalnya, kita kasih datanya ke Dukcapil atau kita minta akses ke SIAK, kita melakukan pengecekan, ternyata datanya masih aktif di sana, atau pengecekan NIK yang valid gitu, yang benar gitu. Jadi kita melakukan pengecekan di SIAK itu tadi, dan lebih banyak kegiatan kita itu di atas meja. Dan apa ya? Sebenarnya
kita tidak bisa melakukan pencocokan dan penelitian seperti di tahapan pemilu atau tahapan pemilihan ya. Kita punya ruang untuk melakukan koordinasi saja. Dengan siapa ya? Bawaslu, instansi terkait, TNI, Polri, Dukcapil, ya, pemerintah dalam hal ini, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah desa, bahkan sampai di rukun tetangga atau instansi terkait lainnya. Nah, kemudian yang kita lakukan koordinasi ini ya dalam rangka menjemput laporan masyarakat. Betul. Ya, gitu. Jemput bola ya Pak. Jemput bola gitu. Itu metode yang akan Metode kita, yang kita kerjakan lakukan. ya. Walaupun kita tidak coklit ya Pak Ya, langsung gitu, ke ya. daerah atau wilayah tersebut, Ya. tapi sebisa mungkin Ya. kita melakukan hal-hal yang agar data ini tuh bersih ya. dan rapi. Ya, betul. Ya, oke. Lalu pasca kemarin kita rekapitulasi triwulan 2, Ya. tentu mengundang multi stakeholder, Iya. ya kan Pak? Adakah masukan-masukan yang disampaikan dan bagaimana KPU menindaklanjuti hal tersebut? Ya, betul. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat daerah kemarin di kabupaten kemarin ya pada tanggal 2 Juli kita menerima banyak masukan ya dari stakeholder ya, dari peserta rapat pada saat itu ya, salah satunya kita diminta untuk maksimalkan koordinasi ya. Karena memang tidak ada upaya lain, apalagi ini Bu Sari dan sahabat pemilih di tengah efisiensi ini anggaran. kita memang harus punya banyak kreasi dan kreasi itu juga inovasi itu minim juga anggaran. dibatasi oleh itu, tetapi ya kita terus berupaya. Betul kita terus berupaya koordinasi dengan mitra ini dalam rangka menjemput data tadi itu tersebut ya. Dan salah satu hal yang diusulkan waktu itu oleh Bawaslu itu supaya berkoordinasi dengan DPMPD atau dinas yang menyelenggarakan atau urusan dengan desa. Karena kita sangat sulit ya, saya katakan pada hari ini agak sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah pemerintah desa ya, karena itu tadi salah satu halnya itu efisiensi. Ya, minimal hal yang akan kita sampaikan ini nanti kita titip melalui dinas terkait supaya membantu kita gitu. Itu harapannya. Lalu kemudian teman-teman peserta rapat itu juga berharap bahwa pekerjaan kita itu walaupun di atas meja tetapi harus cermat dan akurat ya. Memang itu prinsip yang kita kerjakan dalam pengelolaan PDPB. Ya gitu. Lalu kita memang salah satu satker ya, yang tidak melaksanakan istilah teman-teman di kabupaten lain itu coktas ya. Coklit terbatas. Coklit terbatas. Kita tidak melaksanakan. Selain memang kemarin kita punya waktu yang mepet ya, karena memang saya melihat di PKPU kita juga kita tidak diberi ruang untuk melaksanakan itu. Kita hanya diberi melaksanakan kegiatan koordinasi gitu ya. Ya walaupun dalam kegiatan koordinasi itu kita bisa melakukan pencocokan dan penelitian data. Jadi tidak secara detail dia harus atau dia perintahkan untuk kita lakukan coklit, baik coklit terbatas atau coklit itu secara utuhnya. Tapi memang kerjaan kita lakukan koordinasi ya. Dalam koordinasi itu kita bisa melakukan pencocokan dan penelitian data itu ya kan gitu. Dan besar harapannya adalah kita berkoordinasi di tingkat kabupaten, diturunkan ke wilayah kecamatan sampai desa, dan harapannya itu adalah partisipasi aktif dari masyarakat, dari semua sahabat pemilih, ya kan Pak ya? Ya betul. Ya oke. Lalu menuju triwulan 3, ini apa saja atau bagaimana KPU akan menuju ke sana gitu dengan PDPB-nya? Ya, Ibu Sari dan sahabat pemilih, ya tentu sekarang kita sudah masuk di triwulan 3 ya. Dan kita sudah data-data kita sedang menunggu nih, sedang berproses nih. Kita bekerja lagi ya. Data kita untuk triwulan 3 ini ada sebanyak untuk pemilih yang ada di DPT kita, tapi datanya tidak ditemukan di sistem informasi administrasi pendudukan itu sebanyak 585. Banyak nah sekali, ini juga yang akan menjadi pekerjaan kita di triwulan 3 ya. Dia sudah ada di DPT kita nih sahabat pemilih, tetapi di sistem informasi administrasi pendudukan datanya kita tidak temukan. Nah inilah yang akan kita
koordinasikan di triwulan 3 ini yang kita telusuri, ini yang kita cari lagi. Sebetulnya data terkait ini apa gitu, kenapa gitu ya, gitu. Pak? Ini yang kita lakukan penelusuran sambil nanti ketika di akhir triwulan ini kita sudah dapatkan datanya, hasilnya. Itu juga akan kita sampaikan melalui podcast ini. Lalu ada juga sebanyak 487 data yang diturunkan dari Kemendagri itu, yang datanya juga tidak ada di SIAK. Itu loh. Ini beda lagi dengan beda 585. 585 itu data yang ada di DPT. Tetapi tidak ada di data kependudukan. Itu. Nah, yang 487 ini dia data DP4 ya, belum ada di DPT dia. Itu yang diturunkan dari Kemendagri. Kita melakukan penelusuran di data di SIAK, di Dukcapil, itu tidak ditemukan, ada sebanyak 487. Jadi kalau kita mau berasumsi bisa-bisa saja, tapi kan kita belum bekerja nih. Bisa saja misalnya gini, nah, mungkin data-data anomali atau data-data flag atau data-data yang kalau kita telusuri mungkin nama itu sama dengan orang lain tapi beda nih. Jadi elemen datanya berbeda. Makanya ini sedang kita berasumsi saja ya, tetapi kita sedang melakukan pengecekan. Lalu ada sebanyak 239 data ganda. Data ganda ini ya ada di DPT kita, ada juga di DPT di tempat lain, di kabupaten lain atau di provinsi lain. Nah, dari penelusuran kita sementara, dari pengolahan data dan pemutakhiran yang kita lakukan, dari 239 ini ada 3 yang memang false di kita. Artinya kan di data kita, di data kependudukan kita tidak ada. Berarti kemungkinan ada di kabupaten lain atau provinsi lain. Sehingga nanti itu kemudian nanti kita TMS kan, tapi sambil kita melakukan pengecekan penelusuran. Itu yang menjadi sasaran kita dalam triwulan 3 ini untuk pengecekan itu. Sedangkan sisanya itu memang di data kependudukan kita itu masih aktif dan ada di kita gitu loh. Termasuk data meninggal ini, Pak. Yang 58 tadi. Atau? Itu lain, itu lain. Nah, 239 ini data ganda. Jadi di input secara di input berlebihan. Jadi kita data di sini, di kabupaten lain juga di data. Jadi dia terbaca ganda gitu di sistem informasi data pemilih. Nah, ini yang nanti akan kami kerjakan. Kita harus koordinasi juga dengan kabupaten lain, dengan provinsi lain untuk memastikan sebetulnya nih dia ada di mana nih. Datanya ada di kita loh, kok di situ ada kan. Itu contoh kasus dalam penyelesaian yang nanti akan kita kerjakan. Jadi kita koordinasi dengan teman-teman KPU kabupaten kota atau provinsi lain dalam rangka menyelesaikan data ganda yang sebanyak 239 ini. Sekali lagi tadi untuk sementara dari hasil penelusuran kita ada 3 yang memang di data kita tidak ada, di SIAK atau di data kependudukan kita itu tidak ada ya 3 orang itu, dan itu kita nanti akan TMS kan ya gitu. Terkait data ganda ini Pak, kalau misalnya sebelumnya untuk tahapan pemilihan atau pemilu itu kan kita dibantu oleh panitia ad hoc, jadi langsung ke wilayah tersebut, daerah tersebut, cek nih orang ini tidak ada, dia ternyata sudah pindah. Nah ini sekarang bagaimana? Kalau hanya via koordinasi misalnya, sementara kita tidak turun ke lapangan, itu bagaimana? Apa yang menjadi dasar kita untuk dia tidak di sini? Ya itu dia. Itu yang tadi saya bilang, kita menggunakan fasilitas sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi ketika kita sudah melakukan pengecekan di data SIAK, ternyata yang bersangkutan ada di kita. Yang jelas di kabupaten lain di sistem informasi administrasi kependudukannya tidak ada. Karena itu keuntungan kita menggunakan SIAK ini sangat membantu kita. Jadi sama seperti kasus kita kan gitu. Ada sebanyak 585 nih orang nih sudah ada di PT kita, tapi tidak ada di SIAK. Nah, kemungkinan 585 ini sudah ada di tempat lain kan begitu. Sudah ada betul. Bahkan SIAK-nya sudah kabupaten lain atau provinsi lain. Hanya mungkin ada flag, nik atau nama, sehingga itu tadi kita asumsi ya. Data-data itu kita asumsi. Ya mudah-mudahan saja dalam pengecekan kita ya ini bisa terklarifikasi sebanyak 585 ini. Ya, demikian pun yang terjadi ya. Kalau identik ya memang dia harus ganda. Identik dalam artian begini, sama.
NIK-nya sama, nama sama, Tempat tanggal lahir tempat tanggal sama. sama, berarti dia ganda. Nah, kalau satu digit saja berbeda di NIK, dia tidak akan terbaca akan ganda. betul, iya. Iya. Nah, ini problemnya ya kan. Makanya saya bilang 585 ini ada kemungkinan loh. Sebetulnya dia sudah ada di tempat lain. Kalau di Siak kita tidak ada itu. Iya. Dia sudah ada di kabupaten lain. Hanya karena tadi ada perubahan NIK gitu misalnya, sehingga dia mengalami perubahan dan di data Siaknya sudah tidak ada lagi. Nah, ini asumsi saya gitu. Mudah-mudahan nanti sekali lagi ini bisa terklarifikasi. Lalu kemudian masih ada 59 tadi itu data pemilih meninggal yang nanti akan kita kerjakan dalam artian kita berupaya ya mengkonfirmasi ini sampai ke keluarganya gitu. Sebanyak 59 ini. Sebisa mungkin ya kita akan kerjakan. Iya. Dan berharap ya kita fasilitasi untuk menyampaikan format dari Dukcapil yang sudah disampaikan ke kita untuk nanti mereka isi supaya kita membantu proses ini sehingga pada waktunya kita bisa ambil tindakan coret atau TMS kan. dari data kependudukan kita. Jadi sebenarnya memang pengelolaan PDPB ini pekerjaan yang terdengar sederhana, tapi dalam aksinya itu tidak sesederhana itu. Juga. Walaupun dibatasi dengan efisiensi ataupun gerak kita pun dibatasi, tidak bisa sampai ke bawah teman-teman yang di desa, tapi sebisa mungkin KPU dengan koordinasinya dengan segala metode kerjanya itu menghasilkan data yang akurat, bersih, dan juga ya seperti tadi meminimalisir segala permasalahan yang mungkin terjadi. Iya, betul. Oke. Baik Pak, di akhir ini kita sudah mau masuk closing statement. Jadi seperti biasa, narasumber kami persilakan untuk menyampaikan mungkin ada kiat-kiat atau hal-hal penting yang perlu sekali sahabat pemilih lakukan atau ingat mungkin. Ya. Terima kasih ya. Iya. Ibu Sari dan sahabat pemilih, titip ya, saya mau sampaikan hal-hal yang terkait dengan data pemilih berkelanjutan ini. Bahwa sekali lagi kami sampaikan kegiatan pemutakhiran data pemilih ini bukan hanya kegiatan dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Dia menjadi rutinitas KPU di setiap bulannya, di setiap tribulannya, dan di setiap semester dan setiap tahun, sesuai dengan jenjang satuan kerja KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. KPU kabupaten kota itu melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. KPU provinsi sekali dalam 6 bulan. Dan maka untuk itu kami berharap bahwa masyarakat mendukung kegiatan ini dengan secara proaktif ya, memastikan dirinya itu terdaftar dalam data pemilih ya. Daftar pemilih itu bisa dicek melalui cek DPT online. Tempatnya bisa teman-teman di akses di sini ya. Dan ketika pada suatu waktu teman-teman menemukan di data itu tidak terdapat nama kita, maka teman-teman bisa datang ke kantor kita. Betul sekali. Teman-teman bisa datang menyampaikan sambil membawa dokumen berupa KTP elektronik ya. Dan partisipasi aktif ini kami harapkan karena memang di tengah keterbatasan yang kita miliki, kita tetap berupaya semaksimal mungkin. Maka laporan masyarakat atau partisipasi aktif teman pemilih dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sangat mendukung. Lalu kemudian dukungan dari instansi terkait ya, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, terutama juga di sini teman-teman Bawaslu. Bawaslu itu cukup aktif melaksanakan uji petik ya, dan ada beberapa data kemarin di rapat pleno itu yang kita dapatkan dari Bawaslu. Pemilih baru atau pemilih meninggal, tapi memang itu tadi kita harus melakukan penelusuran kembali. Satu hal yang penting ya, terutama kaitan yang kita diskusikan tadi Bu Sari, pemilih meninggal. Nah, saya kira Bapak Mama, Bapak Saudara semua, teman-teman pemilih harus menyadari bahwa kondisi ini penting untuk kita laporkan.
Nah, ketika ada pemilih atau sesama saudara yang meninggal dan dia pemilih, ya diupayakan untuk segera dilaporkan, mengisi format, dikoordinasikan, disampaikan ke pemerintah desa, ya, atau nanti dalam tahapan ini saat kita turun atau saat kita koordinasi, Bapak Ibu boleh menyampaikan sehingga nanti formatnya diisi dan kita laporkan ke Dukcapil sehingga nanti datanya di nonaktifkan. Nah, kalau ini sudah dinonaktifkan, maka yang jelas di tahapan berikut yang bersangkutan ini memang tidak akan muncul lagi. Iya, Ya, saya kira peran aktif masyarakat, sahabat pemilih semua, sangat kami harapkan supaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan berjalan dengan baik dan hasilnya akurat, dan kita akan muncul terus di setiap bulan atau di setiap tribulan, ya, untuk menyampaikan ini. Salah satu hal yang penting kami sampaikan ini kepada sahabat pemilih sekalian, ya, karena memang ini adalah ruang untuk kita bisa berbagi. Betul Pada sekali. kesempatan ini juga, jika sahabat pemilih punya kritik, punya keresahan, ya, terhadap kegiatan ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, boleh datang ke kantor kami KPU. atau misalnya balaslah di komentar Komentar, ya, komentar betul sekali. ini supaya ini menjadi catatan Iya, masukan dan untuk evaluasi KPU, ya. untuk kami. Ya, sembari juga saya menyampaikan terima kasih Ibu Sari, ya, Siap, Pak. sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan ini. Juga kami mohon maaf, ya, kalau ada kata yang kurang berkenan di hati sahabat pemilih sekalian, ataupun ada keliru, ada kekurangan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf. Kami terus melakukan pembenahan, perbaikan supaya kualitas kerja kita semakin baik. Demikian saja Ibu Sari. Terima kasih banyak, Sahabat Pak. pemilih, terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak Pak untuk informasi-informasi yang bermanfaat, dan kami tentu saja akan tetap menyiapkan tempat dan fasilitas untuk Terima nanti kasih. Ya. informasi-informasi selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak Pak Gusti. Terima kasih Ibu Sari, sahabat pemilih. Baik sahabat milih, demikian jauh dan panjangnya informasi terkait dengan PDPB yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa proaktif dari sahabat pemilih dimanapun berada itu sangat-sangat diharapkan. Apalah arti dan apalah daya pekerjaan KPU yang sudah dilakukan jika tidak dibarengi dan didukung oleh sahabat pemilih dengan keaktifannya. Maka kami sangat berharap sahabat pemilih dimanapun berada dapat membagikan informasi ini ke seluruh teman-teman, ke seluruh sanak saudara ende emak ACKE dimanapun berada, agar informasi ini dapat tersampaikan, dan terutama khusus untuk sahabat pemilih yang sudah meninggal dapat diurus dokumentasinya sehingga data tersebut, sahabat pemilih tersebut dapat kita hapus dari data pemilih. Baik sahabat pemilih, demikian tayangan podcast Wicara kali ini. Sampai ketemu di tayangan podcast Wicara selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ini ke semua sanak saudara ende emak ACKE dimanapun berada. Salam melayani.